Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas manual dan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan uji normalitas secara manual. Soalnya yaitu diketahui variabel motivasi kerja atau X1, variabel kemampuan X2, variabel pelayanan masyarakat Y, dan sampelnya sebanyak 64 responden. Buktikan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Datanya seperti ini. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama menentukan skor besar dan kecil. Skor besarnya 75, kecilnya 27. Yang B menentukan rentangan. Sama dengan 75 dikurang 27. Hasilnya 48. Yang C menentukan banyaknya kelas, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Hasilnya 6,973 dibulatkan menjadi 7. D menentukan panjang kelas dengan rumus I sama dengan R bagi BK sama dengan 48 bagi 7. Hasilnya 6,857 dan dibulatkan menjadi 7. Di sini ada tabel distribusi frekuensi skor baru seperti ini. Selanjutnya, menentukan rata-rata tomean. Rata-rata dengan rumus rata-rata sama dengan sigma fx dibagi n sama dengan 313 dibagi 64. Hasilnya 51,77. Selanjutnya menentukan simpangan baku seperti ini dan hasilnya sama dengan 10,24. Yang G membuat daftar frekuensi. Yang pertama itu menentukan batas kelas, yaitu skor kiri kelas interval pertama dikurangi 0,5 dan skor kelas interval kanan ditambah 0,5 sehingga didapat seperti ini. Yang kedua itu mencari nilai Z skor untuk batas kelas interval dengan rumus batas kelas dikurang rata-rata dibagi S. Angka-angkanya seperti ini. Untuk selanjutnya mencari luas dari tabel kurva dengan menggunakan angka-angka untuk batas kelas sehingga didapat seperti ini. Yang keempat itu mencari luas setiap kelas interval dengan jalan mengurangkan angka-angka 0 dikurang Z, yaitu angka baris pertama dikurang baris kedua dan seterusnya. Kecuali untuk angka yang berbeda pada baris paling tengah ditambahkan angka pada baris berikutnya seperti ini. Selanjutnya yaitu mencari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalihkan luas setiap interval dengan jumlah responden sehingga didapat seperti ini. Dan frekuensi yang diharapkannya dari hasil pengamatan dalam tabel seperti ini. Yang keenam itu mencari C kuadrat atau X hitung dengan rumus rata-rata sama dengan rata-rata kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat dibagi FE seperti ini dan hasilnya sama dengan 3,67. Yang 7 itu membandingkan X hitung dengan X tabel dengan DB sama dengan K dikurang 3 sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4 dan taraf signifikannya 0,05 didapat. X tabelnya sama dengan 9,49. Kaidah keputusannya, jika X hitung lebih besar dari X tabel maka distribusi data tidak normal. Namun jika X hitung lebih kecil dari X tabel maka distribusi data normal. Ternyata X hitung lebih kecil dari X tabel atau 3,67 lebih kecil dari 9,49. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan cara aplikasi SPSS. Namanya kita tulis X1, X2, dan Y. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Labelnya kita tulis motivasi kerja untuk X1, kemampuan untuk X2, dan pelayanan masyarakat untuk Y. Dan measure-nya kita ubah menjadi scale semuanya. Lalu
Kita tulis data view-nya seperti ini. Di sini saya sudah menulisnya secara manual. Lalu setelah itu kita pilih analyze, pilih descriptive statistik, lalu explore. Setelah itu kita pindahkan motivasi kerja, kemampuan, dan pelayanan masyarakat, lalu pilih plot. Setelah itu kita klik normality plot with test, lalu continue. Oke. Nah, di sini akan muncul beberapa tabel. Seperti ini. Dan tabel yang kita gunakan adalah test of normality. Di mana di test of normality ini terdapat dua bagian, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Di mana Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini ditentukan berdasarkan jumlah dari respondennya. Untuk Kolmogorov-Smirnov digunakan jika jumlah respondennya ini lebih dari 30, sedangkan Shapiro-Wilk digunakan jika respondennya di bawah 30. Nah, karena punya saya 64 respondennya, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan di sini ada 3 bagian, yaitu statistik, DF, dan SIG. Dan yang kita gunakan adalah SIG. SIG-nya ini ada motivasi kerjanya 0,003, kemampuannya 0,021, pelayanan masyarakatnya 0,048. Dan jika nilai SIG-nya ini di atas 0,05, maka data yang Anda distribusikan itu adalah normal. Namun jika SIG-nya di bawah 0,05, maka data yang distribusikan tidak normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.